Halo guys, kembali lagi di channel Clip on Egg Universe. Pada kesempatan kali ini saya akan menggantikan admin Clip on Egg untuk merangkum sebuah film animasi keren yang berjudul Kung Fu Panda tahun 2008. Perlu kalian tidak ketahui bahwa nantinya film kedua dan ketiga akan dilanjut ke channel saya sendiri yaitu YND dan di channel Numostar. Jadi jangan lupa ya kalian nonton, oke? Jadi film Kung Fu Panda pertama ini mengisahkan seekor panda yang berjuang sekuat tenaga untuk menggapai mimpinya menjadi seekor pendekar kungfu. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Berawal di sebuah desa Tiongkok kuno yang dihuni oleh hewan-hewan antropomorfik, di mana seekor panda bernama Po bermimpi menjadi seekor pendekar kungfu dan bertarung bersama Furious 5, yaitu 5 serangkai petarung hebat yang sudah diidolakan oleh Po sejak masih piye. Furious 5 ini terdiri dari Tigers, Monkey, Mantis, Viper, dan Crane. Namun, belum sempat bertarung, Po malah dibangunkan oleh ayahnya yang bernama Tuan Ping. Yang mana ayah Po ini bukan seekor panda, melainkan seekor angsa yang memiliki toko mie ayam. Meskipun jenis keduanya berbeda, tapi Tuan Ping bangga kepada Po dan berharap suatu hari nanti Po bisa mewarisi toko mie-nya tersebut. Sementara itu di tempat yang menjadi sekelompok master kungfu tinggal, yaitu di Jet Place atau Istana Gyo, seekor panda merah bernama Master Shifu terlihat sedang melatih para Furious 5 yang ia latih sejak mereka kecil. Di tengah latihan, Master Shifu dipanggil oleh gurunya yang merupakan kura-kura tua bernama Master Oogway. Master Oogway memberitahu Master Shifu tentang ramalannya, di mana ramalan itu menunjukkan kalau mantan anak didik Master Shifu yang bernama Tai Lung akan melarikan diri dari penjara Cairngorm. Meski semua ini hanya ramalan, namun Master Shifu mengalami kepanikan dan akhirnya ia pun menyuruh burung angsa istana bernama Zeng untuk pergi ke penjara Cairngorm guna meminta agar penjagaan di sana ditingkatkan lagi keamanannya. Sementara Master Oogway memilih berpikir jernih. Ia menyarankan Shifu agar memilih seorang Dragon Warrior yang layak untuk mendapatkan gulungan naga, yaitu sebuah artefak legendaris yang bisa memberikan kekuatan tinggi kepada siapapun yang membacanya. Alhasil, Shifu pun menuruti nasihat sang master dan langsung membuat acara untuk menentukan salah satu dari Furious 5 yang akan dipilih menjadi Dragon Warrior. Mengetahui ada turnamen tersebut, para warga lalu berbondong-bondong ke Jet Place termasuk Po. Bukannya memberi Po kesenangan, sang ayah malah mengambil kesempatan itu sebagai ladang bisnis dan menyuruh Po untuk berdagang mie ayam di sana. Mau tak mau, Po pun menuruti apa yang diminta ayahnya tersebut. Namun, karena Istana Gyo berada di atas bukit, Po pun mengalami kesulitan untuk naik ke sana. Alhasil, ia meninggalkan gerobaknya karena tak mau ketinggalan acara yang diadakan oleh Master Kungfu. Saat Po sampai di puncak, ternyata gerbang istana sudah tertutup. Po pun mencoba beberapa cara agar bisa masuk, sampai akhirnya ia membuat kursi pelontar dengan menggunakan kembang api. Tapi sebelum Po meluncur, Tuan Ping muncul sambil terheran-heran melihat kelakuan anaknya itu. Po pun akhirnya mengaku kalau ia sangat menyukai kungfu dan tak mau menyia-nyiakan kesempatan melihat Furious 5. Segera setelah menyatakan itu, kembang api menyala, lalu membawa Po terbang dan mendarat di arena turnamen. Bersama dengan itu, Master Oogway menunjuk seseorang yang akan menjadi Dragon Warrior, dan itu adalah Po. Tentunya itu menjadi hal yang tak terduga bagi Shifu, karena berpikir Oogway asal-asalan dalam memilih Dragon Warrior.
Po lalu dibawa masuk ke istana Giok dan bertemu dengan Master Shifu. Dari perilaku Po yang gegabah itu terlihat kalau Master Shifu meremehkan Po dan mengancamnya menggunakan jurus kuncian jari Wuxi yang bisa mengalahkan lawan dengan hanya satu putaran jari saja. Tak sampai di situ saja, Master Shifu juga masih berusaha agar Po mau mundur dari posisi Dragon Warrior-nya dengan membawanya ke tempat latihan para Furious Five. Po kemudian diminta untuk menunjukkan kemampuannya dengan melewati rintangan pelatihan Furious Five. Kemampuan kungfunya yang minim pun membuat Po kalah telak. Ditambah lagi, Po juga mendengar kritikan anggota Furious Five lain tentang payahnya keahlian kungfu Po. Jadi, Po pun pergi menyendiri ke pohon persik kebijaksanaan surgawi sambil memakan beberapa buah persik untuk menghilangkan kesedihannya. Tak lama kemudian, Master Oogway datang dan memberi Po sedikit nasihat. Ia mengingatkan Po agar fokus menghadapi situasi yang sekarang dan jangan mengkhawatirkan kegagalan di masa lalu maupun di masa depan. Sementara itu di penjara Krokgom, Zeng menyampaikan pesannya ke para penjaga. Namun para penjaga penjara malah mengabaikan peringatan itu dan dengan yakin mengatakan kalau penjagaan mereka sudah sangat ketat sehingga mustahil untuk Tai Lung kabur. Zeng kemudian dibawa keliling penjara untuk melihat bagaimana ketatnya penjagaan mereka. Sampai akhirnya salah satu bulu Zeng jatuh dan diambil oleh Tai Lung. Beberapa saat kemudian, Tai Lung pun menggunakan bulu itu untuk membuka segel yang ada di punggungnya dan menggunakan tenaga dalam agar terlepas dari rantai yang mengikat tangannya. Meskipun para penjaga melemparkan serangan panahnya, namun Tai Lung dengan lincah melompat sampai ke atas dan mengalahkan para penjaga. Ia lalu mencekik Zeng dan meminta Zeng untuk mengirim pesan peringatan ke Shifu tentang kedatangannya ke istana Giok. Di pagi harinya, Po mengikuti nasihat dari Master Oogway. Ia bangun lebih pagi dan datang ke lapangan untuk latihan. Tapi, Shifu tak mengajarinya langkah-langkah untuk pemula dan menyuruh Po melawan satu persatu dari Furious Five. Meskipun beberapa kali dijatuhkan oleh mereka, namun hal itu tak menghentikan Po untuk belajar kungfu. Karena kegigihan itu, anggota Furious Five kini mulai menerimanya sebagai anggota baru. Ketika mereka sedang kumpul sambil medang, Tragus mulai bercerita tentang Tai Lung. Jadi ternyata dulu Master Shifu menemukan Tai Lung yang masih bayi dan membesarkannya seperti anak sendiri. Saat mulai tumbuh, Shifu melihat bakat Tai Lung terhadap bela diri kungfu dan melatihnya hingga menjadi sangat kuat. Namun, semakin dewasa, Tai Lung tak pernah merasa puas dan dibutakan dengan keserakahannya yang ingin mempelajari semua ilmu serta jurus kungfu, termasuk keinginannya menjadi Dragon Warrior dan mendapatkan gulungan naga. Namun, Master Oogway melihat kejahatan di diri Tai Lung dan menolak Tai Lung dijadikan Dragon Warrior. Karena hal itulah, Tai Lung mengamuk lalu memporak-porak-poranda istana Giok. Alhasil, Tai Lung pun ditangkap kemudian dipenjara di Krokgom. Di samping itu, Zeng tiba di istana dan menyampaikan berita buruk tentang kaburnya Tai Lung kepada Shifu. Shifu pun mulai panik dan curhat ke Master Oogway tentang hal tersebut. Tapi si Master tetap pada pendiriannya, yaitu menjadikan Po sebagai Dragon Warrior untuk mengalahkan Tai Lung.
Master Oakway lalu mempercayakan Shifu agar melatih Po dan menyerahkan tongkatnya ke Shifu. Setelah itu, Master Oakway tiba-tiba menyatu dengan hembusan angin dan pergi ke surga begitu saja. Di sisi lain, Po dan anggota Furious Five terlihat sedang makan mie buatan Po. Di waktu yang sama, Master Shifu muncul untuk memberitahu kabar tentang bebasnya Tai Lung. Dan satu-satunya yang bisa mengalahkan Tai Lung adalah seseorang yang sudah dipilih menjadi Dragon Warrior sesuai dengan pilihan Master Oakway. Merasa dirinya tak ahli dalam kungfu, Po pun ketakutan dan mencoba kabur, namun aksinya langsung dihentikan oleh Shifu. Di situ, Po sudah kehilangan kepercayaan diri karena meskipun ia berlatih segigih mungkin, pasti Po tidak bisa mengalahkan Tai Lung karena Tai Lung sudah dalam perjalanan menuju ke istana. Setelah mendengar keputusan Po, Master Shifu pun benar-benar tidak memiliki solusi lagi. Tigers yang mendengar keputusan Po pun memutuskan untuk pergi mencegah Tai Lung. Tapi Tigers tak pergi sendirian karena keempat temannya ikut bergabung untuk membantunya. Di keesokan harinya, Master Shifu tak sengaja memergoki Po sedang mencari-cari makanan di dapur. Di mana dalam aksinya itu, Po tanpa sadar mampu mengangkat tubuhnya dengan kuda-kuda yang kuat. Master Shifu pun memancing Po dengan mengatakan kalau Mon Kai menyimpan roti di atas lemari. Dan benar saja, tanpa disadari Po sangat lincah dalam melompat ke atas lemari. Dari sinilah Shifu termotivasi untuk melatih Po dengan cara memancingnya menggunakan makanan. Shifu lalu membawa Po untuk mendaki pegunungan dan berjanji akan memberinya makanan enak jika Po menyelesaikan dengan baik. Hari demi hari, pelatihan berjalan dengan baik. Kemampuan Po juga kini semakin meningkat. Sementara itu di tempat lain, Tigers serta anggota lainnya sampai di sebuah jembatan panjang dan berhadapan dengan Tai Lung. Tigers lalu melangkah pertama untuk melawan Tai Lung. Keduanya pun adu jotos di atas jembatan, sampai-sampai membuat jembatannya hampir putus. Saat Tai Lung sedang sibuk mengalahkan Tigers, 4 Furious Five lainnya langsung melakukan serangan beruntun ke Tai Lung, sehingga membuat Tai Lung terlilit tali jembatan dan akhirnya jatuh. Namun, dengan adanya tali tersebut, malah mempermudah Tai Lung untuk melompat ke arah mereka dan mengalahkan Furious Five menggunakan serangan saraf. Setelah pertarungan tersebut, Kren membawa 4 rekannya yang sudah terbujur kaku ke istana untuk disembuhkan oleh Shifu. Karena Tai Lung semakin dekat, Master Shifu pun memberikan gulungan naga ke Po untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. Tapi saat Po membuka gulungan itu, ia tak menemukan tulisan atau mantra apapun dan hanya berisi pantulan emas saja. Hal itu pun membuat Shifu lemas, sedangkan yang lain semakin bingung mencari cara untuk mengalahkan Tai Lung. Dengan perasaan putus asa, Shifu pun menyuruh Po dan Furious Five untuk mengevakuasi semua warga sebelum diamuk oleh Tai Lung. Sementara dirinya tetap tinggal di istana untuk melawan Tai Lung sebisa mungkin. Furious Five dan Po kemudian langsung mengevakuasi para warga. Di saat itu pula, Po kembali bertemu dengan ayahnya. Melihat anaknya yang sedih dengan keadaan yang sekarang, Tuan Ping pun menenangkannya dengan mengatakan kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja dan nantinya mereka bisa membuka kedai mie yang baru. Di saat itu juga, Tuan Ping berpikir kalau ini waktu yang tepat untuk memberikan Po tentang resep rahasia mie keluarga mereka. Namun, Tuan Ping mengaku kalau sebenarnya tidak ada resep khusus dalam usahanya itu, karena yang menjadikan spesial adalah keyakinannya dalam membuat mie tersebut. Dari sinilah Po memahami ucapan dari ayahnya itu. Ia segera membuka kembali gulungan naga dan melihat dirinya ada di pantulan.
Artinya, yang membuat Po kuat bukan mantra, melainkan takdir dan keyakinannya sebagai Dragon Warrior. Ia pun langsung lari kembali ke istana Gyo untuk memberitahu Shifu. Sementara itu di istana, Shifu akhirnya bertemu dengan Tai Lung yang memaksa Shifu untuk memberikan gulungan naga. Namun, Shifu tak mau memberikan gulungannya yang pada akhirnya membuat Tai Lung marah dan langsung menyerang Shifu. Tidak cuma itu, Tai Lung juga mengarahkan tongkat peninggalan Oogway ke Shifu sampai membuat tongkat tersebut patah menjadi 2 bagian. Keduanya kemudian lanjut bertarung hingga Tai Lung melemparkan beberapa pukulan ke arah Shifu. Melihat anak muridnya yang sudah berubah sepenuhnya, Shifu pun meminta maaf ke Tai Lung karena sudah menjanjikan posisi Dragon Warrior yang membuat Tai Lung buta hati dan rela melakukan apapun demi mendapatkannya. Tapi, anak durhaka itu tak peduli dengan ucapan Master Shifu dan tetap menuntut tentang keberadaan gulungan naga tersebut. Di waktu yang sama, muncullah Po yang menyatakan dirinya sebagai Dragon Warrior yang asli. Melihat gulungan naganya berada di tangan Po, Tai Lung pun langsung mengejar dan menyerang Po. Pertarungan keduanya kemudian merembet ke pedesaan dan membuat kekacauan di sana. Sampai akhirnya, Tai Lung melayangkan pukulan penghancur ke arah Po, kemudian merebut gulungan naga dari tangannya. Namun, ternyata saat Tai Lung melihat isi gulungan, ia tercengang karena isinya kosong dan tak memahami maknanya. Po pun mengejek Tai Lung karena tak paham dengan makna gulungan naga yang sebenarnya. Tai Lung kemudian berniat untuk menjatuhkan Po menggunakan serangan saraf. Namun usahanya itu tak berhasil karena tubuh Po dipenuhi bulu dan nasi lemak yang tebal. Saat Tai Lung melakukan serangan selanjutnya, ia berhasil dihentikan oleh Po yang sudah menggenggam jari Tai Lung dan siap melakukan kuncian jari wuxi. Awalnya, Tai Lung menganggap Po tidak mungkin bisa melakukan kuncian wuxi karena Tai saja tidak pernah diajari oleh Shifu. Namun, Po membalasnya dengan mengatakan, "I'm the big fat panda." Po pun memutar jari Tai Lung hingga menimbulkan gelombang besar dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Melihat keberhasilan Po, Furious Five dan para warga pun kembali ke desa. Begitu pula dengan Tuan Ping yang bangga anaknya menjadi Dragon Warrior. Gak cuma itu, Furious Five juga memberikan hormat ke Po sebagai tanda kalau mereka menerima Po sebagai sesama Master Kung Fu. Po lalu berlari ke istana untuk melihat keadaan Master Shifu yang masih hidup, tapi tergeletak di samping kolam. Po kemudian memberitahu gurunya kalau ia berhasil mengalahkan Tai Lung. Mendengar hal itu pun, Master Shifu menjadi lega dan film pun bersambung lalu dilanjut di channel saya dan juga Numonster. I'm not dying, you idiot. Oke guys, itulah alur cerita film Kung Fu Panda. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya dan penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.